Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun mau menonton reading ini adalah waktu terbaik kamu dapat pesan ini ya. Oke, kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas. Oke, misi jiwa, panggilan, purpose, berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu. Apa yang memanggil di hati kamu? North Node. Ini future, masa depan. North Node ini berbicara tentang purpose ya, panggilan jiwa kita. Kita datang ke dunia ini, kita mempunyai misi. Kita perlu melakukan sesuatu, kayak ada sesuatu yang memanggil di hati kita. Mungkin kita nggak selalu langsung mengerti gitu ya. Mungkin seiring berjalannya waktu, seiring evolusi jiwa kita, seiring kita bertransformasi, pelan-pelan mulai kelihatan nih kita mau melakukan apa, atau ada panggilan apa, atau misi jiwa kita seperti seperti apa. Kayak follow your north star gitu. Kayak apa sih yang memanggil di hidup kita? Kayak ibaratnya kalau pakai contoh Nabi Isa gitu ya, kan ada 3 orang majus, dia mengikuti bintang untuk ketemu Nabi Isa gitu. Seperti itu, kayak apa yang memanggil di hati kamu gitu sampai kamu segitu berdedikasinya. Apakah kamu sudah tahu? Apakah kamu belum tahu? Kalau kamu belum tahu gitu, apakah kamu sudah kayak mencari cara nih, gimana sih supaya aku tahu tahu purpose aku, misi jiwa aku, apa yang memanggil-manggil. Kayak aku tuh berdasarkan yang aku pahamin gitu ya, bisa dimulai dari hal-hal simple yang kita sukain gitu. Kita tulis apa sih yang aku suka untuk lakukan, apa sih yang memanggil di hati aku, kayak aku melakukannya bisa dengan senang hati, dibayar atau enggak, aku tuh senang melakukannya. Apa yang aku passion di situ. Contohnya seperti itu ya, dengan kita mulai menulis nih apa-apa aja yang berarti di hidup kita, apa aja yang bikin kita seneng, apa aja yang kayak memanggil di hati kita. Itu dari situ tuh kita mulai inventaris, baru nanti seiring berjalannya waktu baru mulai terlihat jelas gitu ya. Kalau buat kamu yang masih samar-samar, kalau kamu yang sudah tahu, bagus lanjutan gitu ya, dedikasi kamu, totalitas kamu. Karena Queen of Cups ini berbicara pertama ya tentang intuisi. Sebagian dari kamu sudah tahu nih di hati kamu, intuisi kamu berbicara apa. Sebagian lagi mungkin masih samar-samar atau nggak bisa dengerin intuisinya. Karena apa? Mungkin kepalanya terlalu berisik atau terlalu logika ya. Apaan sih intuisi itu? Udahlah yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Tapi kayaknya orang yang terlalu logika nggak mungkin ada di sini deh. Ya, biasanya yang ada di sini tuh orang yang udah kayak udah mulai belajar menyeimbangkan keduanya. Lalu Queen of Cups ini juga gini, kadang ya kalau kita fokus atau berdedikasi pada sesuatu, kita lupa nih merawat diri kita, menyayangi diri kita. Kita mungkin kita udah memberi kepada orang lain, kita lupa memberi kepada diri kita. Queen of Cups ini berbicara sebuah reminder ya, terutama nih untuk kamu nih, aku tekankan, kamu tuh suka kritikal ya sama diri kamu, suka kejam sama diri kamu, coba dikurang-kurangin. Dan kamu punya juga kecenderungan untuk lebih memberi kepada orang lain daripada kepada diri kamu sendiri. Ini waktunya ya. Ini waktunya dimulai kamu belajar sama sayang sama diri kamu, perhatian sama diri kamu. Kalau nggak dimulai dari diri kamu, siapa? Siapa gitu ya. Dan ini Eight of Cups. Ini Eight of Cups ini kan biasanya aku mengartikan sebagai kita meninggalkan sesuatu atau ada sesuatu yang meninggalkan hidup kita. Tapi gini, ini lebih kepada perjalanan kamu menuju ya misi jiwa kamu atau apa sesuatu yang memanggil di hati kamu untuk kamu lakukan itu. Lagi-lagi aku tekankan, mungkin sebagian kamu udah tahu, sebagian lagi belum. Yang belum mungkin cara yang tadi aku bilang itu ya bisa kamu coba gitu. Dan kamu bisa juga nonton konten kreator yang lain gitu. Gimana sih cara mereka menemukan misi jiwa mereka, memahami purpose mereka gitu. Dan ini kayak gitu, kamu berjalan menuju cahaya atau menuju sesuatu yang memanggil di hati kamu gitu. Atau kamu kayak keluar dari kegelapan gitu. Akhirnya, oh aku mengerti apa nih yang memanggil di hati aku. Dan itu, ketika kamu melakukan panggilan jiwa kamu, itu adalah definisi bahagia kamu yang sesungguhnya. Ketika um, kamu melakukan itu gitu, kayak hati kamu tuh bahagia gitu, hati kamu tuh merasa cukup, kamu nggak merasa butuh dibayar atau enggak, itu kamu nggak merasa itu sebuah problem ya, karena kamu udah bahagia melakukan itu gitu. Kalaupun nanti kamu dibayar, itu sebuah bonus. Dan ini berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu, bisa jadi ya ini ada hubungannya dengan misi jiwa kamu nih. Misi jiwa kamu bisa jadi juga ini ada aspek lain di hidup kamu di mana kamu berjuang nih, bertahan atau mempertahankan sesuatu. Bisa jadi ini juga energi kompetisi, tapi kalau berbicara energi kompetisi ya, kamu tuh di atas kompetitor kamu. Kalau misalnya kamu berkompetisi dengan orang lain, kamu berada di atas mereka, kamu selangkah di depan mereka.
Oke, kita lanjut lagi. Dia mau lompat. Six of Cups. Four of Wands. Oke, gini. Tadi aku bilang ada kompetisi, ada juga konflik argumen. Mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang bertentangan dengan kamu, mungkin ada hubungannya dengan misi jiwa kamu nggak disupport sama orang-orang terdekat kamu, dan kamu kayak berada di persimpangan jalan gitu. Kayak lanjutin gak ya, apakah ini sesuatu yang benar, apakah benar ini misi jiwa aku pilih diri aku, atau aku pilih orang-orang terdekat aku. Jika di titik seperti ini, kamu tanya di hati kamu, yang rasanya benar gimana. Biar kamu tahu yang rasanya benar gimana, kepala harus tenang dulu, supaya nggak tercampur sama ego, ya. Supaya nggak tercampur sama skenario-skenario yang nggak perlu, yang sebenarnya kepala kita suka bikin gitu loh. Lalu di sini ada Five of Cups. Mungkin sesuatu kejadian di waktu lampau mempengaruhi pemikiran kamu, pendapat kamu, atau mungkin kamu jadi protektif ya sama sesuatu hal di waktu sekarang gitu ya. Aku perlu tekankan gini, sesuatu yang terjadi di waktu lampau, entah menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu sebuah pembelajaran. Jangan sampai hidup kita berhenti di situ, atau ada sesuatu yang masih mengganjal yang belum bisa kita lepaskan, ya. Kita melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu yang terjadi di waktu lampau itu bukan buat orang-orang yang ada di situ, tapi buat diri kita, gimana kedepannya langkah kita ringan ya. Karena apa? Sekarang waktunya kamu, nih pertama fokus sama apa yang penting buat kamu, fokus sama panggilan jiwa kamu, lalu juga fokus dengerin intuisi kamu dan sayang sama diri kamu ya. Kalau berbicara kompetisi, kamu dia berada di atas kompetitor kamu, dan kamu nggak perlu khawatir juga misalnya ada hater, ada orang-orang yang ngomongin kamu di belakang. Karena apa? Pertama, kamu nggak perlu dengerin mereka, itu hanya menguras energi kamu, dan juga kamu berada dalam perlindungan semesta ya. Energi waktu lampau juga, tapi gini, kita tuh sering melihat energi di waktu lampau itu lebih kepada momen-momen yang tidak menyenangkan, momen-momen yang bikin sedih. Coba kalau kita nengok ke belakang, diulang juga momen-momen yang bikin kita seneng gitu. Momen-momen dimana kita happy, misalnya waktu menyenangkan bersama keluarga, waktu menyenangkan bersama teman, waktu kita jalan-jalan kemana gitu, atau kita makan apa gitu yang dimana kita happy, atau aktivitas apa yang bikin kita happy. Supaya apa? Seimbang. Supaya kita juga nggak mikirin skenario-skenario yang buruk mulu gitu. Oke, dan lihat, ya, lihat. Nih, untuk untuk kamu yang resonate dengan perjalanan misi jiwa atau purpose ya, itu akan menuju, yang tadi aku bilang, itu akan membawa kamu menuju bahagia kamu yang sesungguhnya, dimana kamu merasa cukup, merasa fulfill, merasa konten gitu ya. Konten itu kayak apa ya, kamu merasa, coba deh di Google aja ya, kata konten itu artinya apa, aku bingung menerjemahkannya. Kayak kita merasa udah gitu, kita nggak perlu apa-apa lagi, kita melakukan itu sudah cukup, kita bahagia dengan apa yang kita punya di hidup kita. Dan juga Four of Wands ini energi yang vibe-nya sangat positif ya, sangat menyenangkan, karena energi pertama perayaan, dan juga energi selebrasi, energi orang-orang terdekat yang saling support sama kita. Ini juga seperti garis, bukan garis ya, seperti gerbang gitu, dimana kita say hello to chapter baru hidup kita, dan say goodbye sama chapter hidup kita yang lama, versi diri kita yang lama, atau apapun sesuatu yang terjadi di waktu lampau dan tempatnya sudah memang tempatnya di waktu lampau. Kita sudah memasuki gerbang yang baru dengan energi yang baru, dengan banyak blessing yang baru, definisi bahagia kamu yang sesungguhnya ya. Four of Wands, dan bisa juga Four of Wands itu kan energi stabilitas, energi fondasi ya. Kamu menemukan seperti fondasi gitu. Kamu menemukan kestabilan, kamu menemukan rasa utuh, rasa cukup gitu ya. Ketika kamu memulai atau kamu berjalan dalam misi jiwa kamu. Ini kayaknya spesifik banget, nggak semua resonate nggak apa-apa. Kalau nggak resonate paling berapa menit juga udah berhenti gitu. Oke, yang selanjutnya past life connection. Four of Wands, mungkin gini ya, ada orang nih yang kalian terhubung di kehidupan lampau gitu ya. Untuk kamu yang percaya aja, yang nggak percaya abaikan pesan ini. Kamu akan ketemu lagi di kehidupan ini, mungkin kalian akan menjalankan misi jiwa bersama, atau orang ini akan support kamu dalam perjalanan misi jiwa kamu.
atau ya ada apa ya, ada kontrak yang perlu diselesaikan gitu, atau ada pelajaran jiwa yang perlu diselesaikan bersama dengan orang ini. Dan lihat apa yang tadi aku bilang, hari yang baru, for of once, hari yang baru, menuju bahagia kamu yang sesungguhnya. Say hello to chapter chapter hidup kamu yang baru. Say hello untuk kamu yang sedang berjalan gitu, um, untuk misi jiwa kamu. Dan kalau misalnya ada keadaan apa ya, kalau misalnya ada orang-orang dengan intensi yang gak baik sama kamu, atau ada suatu situasi yang terasa samar atau janggal buat kamu, tadi aku bilang di sini ya, dengarkan intuisi kamu. Dan untuk dengar intuisi kita dengan jernih, kepala kita perlu jernih gitu, makanya kita perlu menenangkan diri dulu. Sebenarnya kita semua itu punya kompas di dalam diri kita yang namanya intuisi ya, cuman kadang itu bisa samar karena satu dan lain hal gitu. Tapi kita bisa kok belajar untuk sinkron sama intuisi kita, belajar menenangkan kepala kita yang berisik supaya apa, kita bisa intun sama intuisi kita. Oke, ini reading yang sangat apa ya, vibe-nya sangat excited gitu, terutama untuk kamu yang resonate dengan misi jiwa. Tapi ini spesifik. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.